Drama di semifinal Piala ASEAN U16, kartu merah, 4 gol, dan aksi menegangkan Indonesia versus Australia. Pelatih Australia puji Indonesia, tuan rumah Piala ASEAN U16 terbaik. Siapakah yang akan menang di semifinal seru ini? Shin Tae-yong kejutkan dunia, Boaz Solosa kembali ke timnas Indonesia. Simak drama menegangkan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain Jepang Ritsu Doan siap hancurkan lawan. Ancaman serius untuk timnas Indonesia dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino Ferdinand dan KMS Kadeinse resmi berpisah. Apa langkah mengejutkan selanjutnya untuk sang bintang timnas Indonesia? Kejutan, Jens Raven siap gabung timnas U19 di Surabaya, begini jadwal kedatangannya. Erick Thohir ungkap rencana besar sepak bola perempuan Indonesia bakal mendunia. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Drama di semifinal Piala ASEAN U16, kartu merah, 4 gol, dan aksi menegangkan Indonesia versus Australia. Laga seru semifinal Piala ASEAN U16 2024, timnas Indonesia ditahan imbang oleh Australia di babak pertama. Pertandingan semifinal Piala ASEAN U16 2024 antara timnas U16 Indonesia dan Australia berlangsung penuh ketegangan dengan hasil sementara 2-2 di Stadion Manahan, Surakarta. Sejak peluit awal dibunyikan, Australia langsung menekan pertahanan Indonesia, namun serangan tersebut berhasil dipatahkan. Pada menit kedua, pemain Australia, Quinn McNichol, menerima kartu kuning akibat menjegal Raihan Apriansyah. Tak butuh waktu lama, timnas U16 Indonesia membuka keunggulan pada menit ketiga melalui sundulan Gholi yang memanfaatkan assist dari Matt Baker, membuat skor menjadi 1-0 untuk Indonesia. Madnur Ihsan menunjukkan aksi gemilang dengan melakukan penyelamatan penting pada menit ke-9 menepis tembakan Quinn McNichol. Ia kembali melakukan penyelamatan krusial pada menit ke-12, kali ini menghentikan bola dari Jordan Graurowski dengan kakinya. Pada menit ke-15, Mirza mendapatkan peluang emas, namun sepakannya masih bisa dihalau oleh kiper Australia. Pertandingan semakin panas saat memasuki menit ke-22. Setelah pengecekan VAR, Australia mendapatkan tendangan bebas dan Raihan diberi kartu kuning. Eksekusi tendangan bebas oleh Amlani Tatu pada menit ke-23 berhasil mengubah kedudukan menjadi 1-1. Tidak berhenti sampai di situ, menit ke-28, Raihan harus meninggalkan lapangan setelah mendapatkan kartu kuning kedua dan berubah menjadi kartu merah akibat pelanggaran terhadap Amlani Tatu. Bermain dengan 10 orang membuat Australia semakin agresif. Pada menit ke-39, mereka hampir mencetak gol lewat tembakan jarak jauh dari Tatu, namun bola masih melebar tipis. Hingga menit ke-40, kedudukan tetap imbang 1-1. Menjelang akhir babak pertama, Indonesia mendapat 2 kali kesempatan melalui tendangan pojok, namun sayangnya tidak membuahkan gol. Drama kembali terjadi pada injury time. Australia mencetak gol kedua melalui Quinn McNichol, membuat mereka unggul 2-1. Namun, Indonesia tidak tinggal diam. Gholi kembali mencetak gol penyeimbang sesaat sebelum babak pertama berakhir, memastikan skor menjadi 2-2 hingga peluit akhir babak pertama berbunyi. Pertandingan penuh drama ini menjanjikan babak kedua yang tidak kalah seru dan menegangkan. Akankah timnas U16 Indonesia mampu mengatasi tantangan ini dan melaju ke final? Saksikan terus perjuangan mereka. Pelatih Australia puji Indonesia, tuan rumah Piala ASEAN U16 terbaik. Siapakah yang akan menang di semifinal seru ini? Pelatih Australia apresiasi Indonesia sebagai tuan rumah Piala ASEAN U16 2024. Bradley John Maloney, pelatih tim nasional Australia, memberikan pujian kepada Indonesia atas kesuksesannya menyelenggarakan Piala ASEAN U16 2024. Turnamen ini yang kini memasuki babak semifinal telah menampilkan 4 tim terbaik
Indonesia, Australia, Thailand, dan Vietnam. Timnas U16 Indonesia akan berhadapan dengan Australia, sementara Thailand akan melawan Vietnam dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan pada Senin. Menjelang pertandingan semifinal, Maloney secara terbuka menyatakan rasa senangnya berada di Indonesia dan berkompetisi dalam turnamen ini. Selamat pagi. Sekali lagi terima kasih telah menjadi tuan rumah turnamen ini. Senang sekali kami berada di sini, ujar Maloney. Maloney juga menekankan bahwa keempat tim yang berhasil lolos ke semifinal adalah tim terbaik di turnamen ini, sehingga pertandingan di babak semifinal diprediksi akan berlangsung sengit dan menarik. Dia berharap laga antara Australia dan Indonesia bisa memberikan tontonan seru bagi para penonton. Dari apa yang saya lihat sejauh ini di turnamen ini, keempat tim ini jelas merupakan 4 tim terbaik di kompetisi tersebut. Kami mengharapkan pertandingan yang bagus besok melawan Indonesia, negara tuan rumah, kata Maloney. Ia juga menambahkan bahwa tujuan utama timnya datang ke Indonesia adalah untuk memberikan pengalaman internasional kepada para pemain muda mereka. Dan kami sangat menantikan pertandingan bagus besok, tuturnya. Sementara itu, Timnas U16 Indonesia melaju ke semifinal setelah memuncaki grup A dengan kemenangan di semua pertandingan. Di sisi lain, Australia berhasil memuncaki klasemen grup C dengan mengumpulkan 7 poin dari 3 laga. Dengan segala persiapan dan antusiasme dari kedua belah pihak, pertandingan semifinal ini diharapkan akan menjadi salah satu yang paling menegangkan dan dinanti-nanti dalam Piala ASEAN U16 2024. Apakah Indonesia mampu mempertahankan keunggulannya di kandang atau akankah Australia menunjukkan kekuatannya? Saksikan pertandingan ini dan temukan jawabannya. Shin Tae-yong kejutkan dunia, Boaz Solosa kembali ke Timnas Indonesia. Simak drama menegangkan kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong memanggil Boaz Solosa kembali ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah Shin Tae-yong akan memanggil Boaz Solosa, penyerang legendaris yang pernah membobol gawang Cina dan Arab Saudi, ke Timnas Indonesia? Timnas Indonesia akan menghadapi laga-laga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai September 2024 hingga Juni 2025. Timnas Indonesia akan melawan lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. 3 tim pertama bahkan rutin tampil di Piala Dunia. Untuk menghadapi tantangan ini, Timnas Indonesia membutuhkan tambahan tenaga pemain. PSSI kabarnya terus berupaya membujuk oleh Romein FC Utrecht dan Kevin Dix FC Copenhagen untuk bergabung dengan skuad Garuda. Kehadiran kedua pemain ini sangat dinanti. Kevin Dix diharapkan memperkuat lini pertahanan, khususnya di sektor kanan, sementara oleh Romein dibutuhkan untuk menambah daya serang timnas yang saat ini kekurangan penyerang berkualitas. Ragnar Oratmangoen yang diharapkan menjadi sumber gol timnas gagal mencetak gol dalam 3 laga terakhir. Begitu juga dengan Rafael Struijk yang belum mencetak gol untuk timnas Indonesia. Jika hingga September 2024 atau saat babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai oleh Romein belum bergabung, apa rencana Shin Tae-yong? Mengandalkan Jens Raven mungkin menjadi pilihan. Namun memanggil kembali Boaz Solosa ke Timnas Indonesia bisa menjadi langkah tak terduga Shin Tae-yong. Bukan untuk bermain, melainkan untuk memberi motivasi atau melatih para penyerang muda skuad Garuda. Di masa jayanya, Boaz Solosa adalah salah satu penyerang terbaik di Asia Tenggara. Ia 3 kali menjadi top skor Liga Indonesia dan menjadi penyerang menakutkan saat membela Timnas Indonesia. Saat memperkuat Timnas Indonesia, Boaz berhasil membobol gawang negara-negara top Asia seperti Oman, Cina, dan Arab Saudi. 2 diantaranya adalah lawan Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan Boaz pernah mencetak gol melawan Uruguay yang saat itu baru saja finish peringkat 4 di Piala Dunia 2010. Kualitas Boaz Solosa yang kini bermain untuk Persewar Waropen di Liga 2 tidak perlu diragukan lagi. Jadi, apakah Shin Tae-yong siap menjadikan Boaz Solosa sebagai mentor di lini depan Timnas Indonesia? Mari kita tunggu kejutan berikutnya.
Pemain Jepang Ritsu Doan siap hancurkan lawan. Ancaman serius untuk timnas Indonesia dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelandang Jepang tebar ancaman jelang pertemuan dengan timnas Indonesia dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelandang Jepang Ritsu Doan mengirimkan peringatan serius setelah mengetahui hasil drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang tergabung dalam grup C bersama timnas Indonesia, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, sebuah grup yang penuh dengan tantangan berat. Tim Samurai Biru julukan Jepang menghadapi kompetisi ketat di grup C, di mana semua tim akan berjuang keras untuk menjadi yang terbaik dan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Hanya 2 tim terbaik yang akan lolos langsung, sementara tim peringkat ketiga dan keempat harus melanjutkan perjuangan di putaran keempat kualifikasi. Ritsu Doan menyadari bahwa menghadapi lawan seperti Australia dan Arab Saudi yang rutin tampil di Piala Dunia bukanlah tugas yang mudah. Selain itu, tim-tim seperti Indonesia, Bahrain, dan Cina juga tidak bisa dianggap remeh. Meskipun Jepang menjadi tim unggulan di grup ini berdasarkan peringkat FIFA sebagai tim nomor 1 di Asia, tantangan tetap berat. Pemain berusia 26 tahun yang bermain untuk SC Freiburg di Jerman ini mengakui bahwa Jepang berada di grup yang sulit, namun ia bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi negaranya. Saya merasa seperti dimasukkan ke dalam grup yang sulit, ujar Ritsu Doan sebagaimana dikutip dari Bola Sport. Tetapi saya juga merasa harus melakukan yang terbaik, tambahnya. Doan menekankan bahwa seluruh pemain Jepang ingin meraih hasil terbaik dan menghapus kekecewaan dari Piala Asia 2023, di mana Jepang hanya mencapai perempat final. Ia bertekad membawa Jepang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dan menunjukkan kepada dunia bahwa Jepang adalah tim terbaik di Asia. Saya akan mempersiapkan diri dengan baik dan melakukan yang terbaik untuk menghapus kekecewaan dari Piala Asia dan membuat semua orang berpikir kami adalah yang terkuat di Asia, tegas Ritsu Doan. Pernyataan Ritsu Doan ini tentu menjadi ancaman bagi tim lawannya, termasuk timnas Indonesia. Apalagi Indonesia pernah bertemu Jepang di Piala Asia 2023 pada Januari 2024 lalu dan kalah 1-3. Dengan ancaman dari Ritsu Doan dan tekad kuat Jepang untuk membalas kegagalan mereka di Piala Asia. Pertandingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ini dijamin akan penuh dengan drama dan aksi menegangkan. Akankah timnas Indonesia mampu menghadapi tekanan ini dan meraih hasil positif? Saksikan persaingan seru ini. Marcelino Ferdinand dan KMS Kadeinze resmi berpisah. Apa langkah mengejutkan selanjutnya untuk sang bintang timnas Indonesia? Marcelino Ferdinand resmi berpisah dengan KMS Kadeinze di bursa transfer musim panas 2024. KMS Kadeinze mengumumkan secara resmi perpisahan dengan pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand pada bursa transfer musim panas 2024. Kontrak Marcelino dengan klub kasta kedua Liga Belgia ini berakhir pada 1 Juli 2024 dan The Orange Black memilih untuk tidak memperpanjangnya. Dalam langkah besar, KMS Kadeinze memutuskan untuk merombak skuadnya melepas 11 pemain termasuk Marcelino. 1 Juli permulaan resmi musim baru. Artinya kita juga harus mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa pemain yang kontraknya akan segera berakhir, tulis KMS Kadeinze dalam situs resminya pada Senin. Selain Marcelino, 10 pemain lain yang dilepas adalah Liridon Balaj, Victor Alvarez, Theo Quintero, Jules Travers, Fransman Nicolas Mercier, Dylan De Belder, Aiman Kasimi, Rousseau Depo Ortar, Emilio Kehrer, dan Nacho Miras. Marcelino yang bergabung dengan KMS Kadeinze dari Persebaya Surabaya pada Februari 2023 menjadi pemain Indonesia pertama yang berkarir di klub Eropa tersebut. Selama membela The Orange Black, pemain berusia 19 tahun ini tampil dalam 7 pertandingan dan mencetak 1 gol. Marcelino Ferdinand datang dari Persebaya Surabaya, salah satu klub sepak bola terbesar dan terpopuler di Indonesia pada Februari 2023.
Remaja Indonesia yang saat itu berusia 18 tahun dipindahkan ke KMS Kadeinse untuk mendapatkan pengalaman pertamanya di Eropa. Transfernya berarti dorongan besar bagi media sosial klub. Dia memainkan 7 pertandingan resmi untuk Tigers dan mencetak 1 gol, jelas KMS Kadeinse. Dalam pernyataannya, KMS Kadeinse juga menyampaikan terima kasih kepada Marcelino dan para pemain lain yang telah berkontribusi. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka semua satu persatu atas upaya dan kontribusi mereka terhadap KMS Kadeinse. Semoga berhasil dalam tantanganmu selanjutnya, ungkap klub tersebut. Saat ini Marcelino dikaitkan dengan klub Inggris Oxford United yang dimiliki oleh Erick Thohir dan Anindya Bakri. Jika rumor ini benar, gelandang serang timnas Indonesia itu akan melanjutkan karirnya di Eropa dan bermain di kasta kedua Inggris. Akankah Marcelino Ferdinand segera bergabung dengan Oxford United dan melanjutkan petualangannya di Eropa? Simak perkembangan selanjutnya untuk mengetahui langkah mengejutkan dari sang bintang muda timnas Indonesia. Kejutan, Jens Raven siap gabung timnas U19 di Surabaya, begini jadwal kedatangannya. Jens Raven langsung gabung timnas U19 Indonesia di Surabaya, ini jadwalnya. Pemain abroad timnas U19 Indonesia, Jens Raven, dipastikan akan segera bergabung dengan skuad Garuda Nusantara di Surabaya. Informasi ini disampaikan oleh pelatih timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, dalam sesi latihan di Stadion Madia, Senayan, Jakarta pada Senin. Indra Syafri memimpin latihan ini sebagai persiapan menuju Piala ASEAN U19 2024 yang akan berlangsung dari 17 hingga 29 Juli mendatang. Meski demikian, belum semua pemain telah bergabung, termasuk Jens Raven yang saat ini masih berada di Belanda untuk menyelesaikan sekolahnya. Jens Raven akan kembali ke sini pada tanggal 5 atau 7 Juli karena dia harus menyelesaikan sekolahnya dan kembali ke klubnya, ujar Indra Syafri kepada awak media, termasuk Bola Sport. Setelah tiba di Indonesia, Raven akan langsung bergabung dengan tim di Surabaya. Tim Merah Putih dijadwalkan berangkat ke Surabaya pada 10 Juli mendatang. Namun sebelum itu mereka akan menjalani uji coba melawan klub Liga 1 Malut United pada 6 Juli. Setibanya di Surabaya, timnas U19 Indonesia juga akan menghadapi tim PON Jatim dalam laga persahabatan pada 12 Juli 2024. Indra Syafri juga mengungkapkan bahwa saat ini ia masih memantau beberapa pemain keturunan yang ikut dalam turnamen Toulon Cup 2024. Dari 5 pemain keturunan yang ikut serta, hanya Jens Raven yang telah dinaturalisasi. Indra Syafri telah merekomendasikan 2 pemain keturunan lagi, yaitu 1 penyerang dan 1 bek kiri kepada PSSI. Ya, kemarin ada 5 yang ikut. Saya merekomendasikan kalau Jens kan sudah. Saya merekomendasikan posisi depan 1 dan terbaik 1, kalau tidak salah kita bek kiri 1, jelas Indra. Namun ia tidak mengungkapkan nama-nama pemain tersebut, menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI untuk merilis informasi lebih lanjut. Diharapkan, pemain-pemain keturunan ini dapat menambah kekuatan timnas U19 Indonesia, yang juga dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Cina, yang akan berlangsung pada 21 hingga 29 September 2024. Dengan bergabungnya Jens Raven dan pemain-pemain lainnya, timnas U19 Indonesia diharapkan dapat tampil maksimal dalam setiap pertandingan yang mereka hadapi. Saksikan persiapan dan perjuangan timnas U19 Indonesia dalam meraih prestasi di kancah internasional. Erick Thohir ungkap rencana besar sepak bola perempuan Indonesia bakal mendunia. Erick tegaskan PSSI berkomitmen terus bangun sepak bola perempuan. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dalam kurung PSSI, Erick Thohir, menegaskan komitmen PSSI untuk terus mengembangkan sepak bola perempuan di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan FIFA Women's Football Workshop yang diadakan di Jakarta. Kami tengah berjuang membangun sepak bola perempuan.
Tentu kami dari PSSI berkomitmen harus bangun dari tidur kami, ujar Erik melalui akun Instagram pribadinya Erick Thohir yang dipantau di Jakarta, Senin. Indonesia mendapat kehormatan sebagai tuan rumah FIFA Women's Football Workshop yang dihadiri oleh 46 asosiasi anggota FIFA dari seluruh Asia. Dalam kesempatan ini, Erik menegaskan bahwa PSSI akan terus berupaya membangun sepak bola Indonesia agar bisa bersaing di level internasional. Selama beberapa tahun terakhir, PSSI telah mencari dan menemukan cara yang tepat untuk mengembangkan sepak bola perempuan di Indonesia. Berbeda dengan beberapa negara yang memulai dari level bawah, PSSI memilih untuk membangun tim nasional perempuan. Ini pertama kali kami memiliki tim nasional perempuan junior dan senior yang mengikuti training camp, ujarnya. Erik juga menjelaskan bahwa saat ini, setelah adanya pusat pelatihan untuk tim nasional perempuan, beberapa sponsor telah mulai mendukung program untuk kategori usia U10, U12, dan U14. Lebih lanjut, Erik menekankan pentingnya kegiatan workshop ini untuk memberikan kesempatan bagi PSSI mempelajari pembaruan dari FIFA dan mendapatkan wawasan tentang perkembangan global sepak bola perempuan. Ini seiring dengan komitmen kami bertransformasi untuk menciptakan lingkungan di mana sepak bola perempuan bisa berkembang, tambahnya. Erik juga menekankan bahwa sepak bola perempuan bukan hanya tentang permainan, tetapi juga tentang pemberdayaan perempuan, mendorong kesetaraan gender, dan menginspirasi generasi berikutnya. Ragnar Oratmangoen beberkan 3 sosok inspirasi hidupnya, nomor 1 bikin kagum. 3 sosok inspirasi Ragnar Oratmangoen, Nabi Muhammad nomor 1. Pemain sayap timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen mengungkapkan 3 sosok yang menjadi inspirasinya dalam hidup. Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun ini mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang paling dikaguminya. Sebagai seorang muslim yang taat, Ragnar menempatkan Nabi Muhammad sebagai teladan utama. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah sosok terbaik dan saya begitu memujanya, kata Ragnar dalam sesi tanya jawab di Instagram Timnas Indonesia. Sosok kedua yang menginspirasinya adalah ayahnya, Philip Oratmangoen, yang memiliki darah Maluku. Ragnar mengaku banyak belajar tentang kehidupan dari sang ayah. Kedua adalah ayah saya, ujar Ragnar. Dia mengajari saya segalanya dalam kehidupan, tambahnya. Inspirasi terakhir Ragnar adalah legenda sepak bola Brasil, Ronaldinho. Menurut Ragnar, ex-pemain Barcelona tersebut adalah pesepak bola terbaik di dunia. Dan yang ketiga adalah salah satu pesepak bola, yaitu Ronaldinho, ujar pemain FC Groningen tersebut. Bagi saya dia adalah pesepak bola terbaik di dunia. Jadi dia juga sosok yang saya kagumi, ujarnya. Ragnar Oratmangoen baru saja membela timnas Indonesia senior dalam rangkaian laga pada bulan Juni 2024. Pemain 27 tahun ini membantu tim Merah Putih melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia finish sebagai runner-up grup F di ronde kedua dan akan menghadapi lawan yang lebih berat di ronde ketiga, yaitu Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Petualangan Timnas Indonesia akan dimulai pada September 2024 dengan laga perdana melawan Arab Saudi. Ragnar Oratmangoen sudah tidak sabar menanti pertandingan-pertandingan di ronde ketiga. Semua sama-sama di putaran ketiga. Sampai jumpa di bulan September, ujar Ragnar Oratmangoen di laman Instagram pribadinya.